Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat hidup hingga kita bisa bertemu lagi. Dan jangan lupa sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang hingga saat ini. Hadirin rahimakumullah, saya di sini ingin pada kesempatan ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Saat Ibu Menangis. Astagfirullah, kadang kita sebagai anak tidak tahu menempatkan diri. Ibu sudah berusaha payah mencoba membuat kita senang, malah ditanggapi dengan kemarahan ketika menyuruh kita melakukan sesuatu untuknya. Padahal itu merupakan kewajiban seorang anak. Marah kepada ibu sampai membuatnya menangis, bukankah itu memutuskan ridho Allah, ridho ilahi? Bukankah demikian? Karena ridho Allah letaknya pada ridho orang tua. Dari bin Amru radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ridho Rabbi fi ridho walidi wasakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Anak yang membuat ibunya menangis adalah anak durhaka. Maukah kita menjadi anak durhaka? Astagfirullahalazim. Tentu kita semua tidak ada yang mau. Hadirin rahimakumullah, ada sebuah kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW di mana ada seorang anak yang terkenal ahli ibadah dan saleh. Suatu waktu ajalnya datang menjemput, namun saat itu juga Allah memerintahkan kepada malaikat maut hanya sampai pada kerongkongannya saja. Tidak sepenuh roh anak itu keluar dengan lembut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan pun langsung berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan kepada anak tersebut. Hanya saja Allah Subhanahu Wa Taala belum mengizinkannya. Bukan hanya itu penderitaan yang diterima anak yang dikenal ahli ibadah sebelumnya. Ketika dikuburkan di tanah pun tidak menerimanya. Akhirnya Rasulullah menyuruh salah satu sahabatnya untuk memanggil anak ibu tersebut. Yang dimaksud itu pun datang menemui ibu. Dimaksud itu pun datang menemui Rasul. Apa kesalahan anakmu semasa hidup, wahai ibu? Tanya Rasulullah. Tidak ya Rasul, anak saya tidak pernah salah apa-apa. Dia anak yang baik Rasul. Dia anak yang soleh, jawab si ibu. Sampai sebanyak 3 kali Rasul bertanya dengan pertanyaan yang sama. Sampai akhirnya berkata, maafkan anakmu wahai ibu agar selesai nazah anakmu. Selain itu, Nabi berdalih, kalau sang ibu tidak memaafkan maka si anak dibakar, sehingga sang ibu pun memaafkan. Aku maafkan dia ya Rasulullah. Dia memang pernah menyakiti hatiku, namun aku tidak tega melihatnya dibakar ya Rasulullah, maka aku akan memaafkan kesalahan-kesalahannya, kata si ibu. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, maka nyawa anak itu pun dicabut dan dikuburkan secara layak. Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah, kisah ini memberikan kita pelajaran bahwa ridha Allah benar-benar terletak pada ridha orang tua. Meski sudah melakukan banyak ibadah kepadanya, namun di sisi lain durhaka pada orang tua termasuk ibu, maka Allah pun tidak akan meridhai kita. Salah satu bentuk durhaka kita kepada ibu adalah membantahnya, berkata kasar kepadanya, bahkan sampai membuatnya nangis. Nauzubillah. Semoga kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada orang tua, termasuk ibu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya sedikit nasihat saya
yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita semua tidak ada yang mau. Hadirin rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, di mana ada seorang anak yang terkenal ahli ibadah dan saleh. Suatu waktu ajalnya datang menjemput, namun saat itu juga Allah memerintahkan kepada malaikat maut hanya sampai pada kerongkongannya saja. Tidak sepenuh roh anak itu keluar dengan lembut. Rasulullah SAW menyaksikan pun langsung berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan kepada anak tersebut. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkannya. Bukan hanya itu penderitaan yang diterima anak yang dikenal ahli ibadah sebelumnya. Ketika dikuburkan di tanah pun tidak menerimanya. Akhirnya Rasulullah menyuruh salah satu sahabatnya untuk memanggil anak ibu tersebut. Yang dimaksud itu pun datang menemui ibu. Dimaksud itu pun datang menemui Rasul. Apa kesalahan anakmu semasa hidup, wahai ibu? Tanya Rasulullah. Tidak ya Rasul, anak saya tidak pernah salah apa-apa. Dia anak yang baik Rasul. Dia anak yang soleh, jawab si ibu. Sampai sebanyak 3 kali Rasul bertanya dengan pertanyaan yang sama. Sampai akhirnya berkata, maafkan anakmu wahai ibu agar selesai nazah anakmu. Selain itu, Nabi berdalih, kalau sang ibu tidak memaafkan maka si anak dibakar, sehingga sang ibu pun memaafkan. Aku maafkan dia ya Rasulullah. Dia memang pernah menyakiti hatiku, namun aku tidak tega melihatnya dibakar ya Rasulullah, maka aku akan memaafkan kesalahan-kesalahannya, kata si ibu. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka nyawa anak itu pun dicabut dan dikuburkan secara layak. Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Kisah ini memberikan kita pelajaran bahwa ridha Allah benar-benar terletak pada ridha orang tua. Meski sudah melakukan banyak ibadah kepadanya, namun di sisi lain durhaka pada orang tua termasuk ibu, maka Allah pun tidak akan meridhai kita. Salah satu bentuk durhaka kita kepada ibu adalah membantahnya, berkata kasar kepadanya, bahkan sampai membuatnya nangis. Semoga kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada orang tua, termasuk ibu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya sedikit nasihat saya yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.